Buat lo yang lagi bingung nyari laptop harga 10-15 jutaan, tonton video ini sampai habis. Yo guys, Ragadget bersama Rahkrisna di sini, dan kali ini kita akan ngebahas laptop 10-15 jutaan terbaik yang teman-teman bisa pertimbangkan untuk dibeli di akhir tahun 2024. Nah, karena range kali ini lumayan banyak ya, 10-15, jadi nanti kita akan ambil satu laptop di harga satu segmen gitu. Let's say 10 juta satu laptop, 12 juta satu laptop, dan seterusnya. So, pastikan teman-teman tonton sampai akhir ya, karena nanti teman-teman jadi bisa tahu mana laptop yang oke, apakah itu laptop gaming, atau kalian mau nyari laptop produktif, apakah budget kalian 10 juta atau 15 juta, itu akan sangat variatif. Karena itu, Ragadget nggak akan rekomendasiin satu doang, melainkan sampai 5 laptop yang teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan. So ya, biar lebih lancar lagi, jangan lupa untuk subscribe dulu, dan kita langsung ke nomor yang pertama. Laptop 10-15 jutaan terbaik dibuka dengan MacBook Air M1. Ini kali pertamanya Ragadget merekomendasikan laptop MacBook di nomor pertama. Ya alasannya simpel aja sih, karena MacBook mahal. Jadi ya jarang-jarang kita bisa dapetin laptop MacBook harga 10 jutaan. Karena yang ini M1 10 jutaan baru ya, baru nih. Oke. Otomatis MacBook yang dicap dengan laptop mahal tapi sekarang bisa didapatkan hanya dengan 10,5 juta aja, bikin laptop ini sangat gampang direkomendasikan. Apalagi chipnya ini udah M1 cuy, jadi dijamin kencang abis. Ya kalau di laptop Windows, M1 ini udah setara Core i7 generasi 13. Terus layar laptopnya juga juara, 13,3 inch beresolusi 2,5K dengan teknologi Liquid Retina Display. Intinya layarnya ini the best dah di harga 10 jutaan. Kalau lu bandingin juga dengan laptop Windows dengan harga serupa. Pokoknya mantap lah ini layarnya. Alhasil pengalaman nonton maupun kerja bakal terasa lebih nikmat. Bang, kalau untuk gaming gimana bang? Ya, nggak bisa gaming sih jujur. Jadi ini laptop memang cocoknya buat lo yang fokus untuk produktivitas, kerja, atau kuliah. Teruntuk buat lo yang suka kerja di coffee shop gitu, work from coffee ya, biar kelihatan produktif dan laptopnya kelihatan mahal, bergengsi. Ya, ini MacBook Air M1 akan mantep banget tuh. Cuman buat yang suka main game ya, skip aja sih. Desainnya mahal dan dijamin nggak bikin lo gengsi, ya udah pasti mahal lah ya, dan percaya diri karena ini adalah MacBook. Bobotnya juga ringan di 1,29 kg dengan bodi yang tipis. Baterai laptop ini juga badak ya, 50 Wh bisa bertahan hingga 12 jam pemakaian. Untuk RAM memang nggak segede laptop Windows ya, 8 GB aja, tapi udah lancar buat kerja harian. Storage-nya juga kecil sih, 256 GB M.2 NVMe. Nah, kalau ngomongin soal port, ya ini sih. Ini kan si MacBook ini sering saya singgung ya, karena harus beli dongle lagi ya. Jadi buat temen-temen yang mau kerja presentasi jangan lupa beli dongle ya. Mungkin saya taruh linknya di deskripsi deh ya, oke? Cuman nggak masalah lah ya, ribet dikit tapi dapat MacBook, ya nggak? Laptop 10-15 jutaan terbaik selanjutnya adalah Lenovo Leok 15i-AX9. Di harga 11 jutaan, kita punya laptop gaming terbaik dari Lenovo yang memang cocok banget buat lo, tipikal gamer sejati. Soalnya ini laptop speknya memang gaming abis. Mulai dari prosesor Intel Core i5 12450HX, RAM 12GB DDR5 4800 MHz, storage-nya 512 GB M.2 NVMe, dan tentunya grafis Nvidia RTX 3050 6GB GDDR6. Wah, ini mah kebalikan dari si MacBook tadi. Ya, kalau si MacBook tadi nggak bisa dipakai main game sama sekali, tapi laptop ini bisa banget dipakai gaming dari yang ringan sampai
sampai AAA. Mau itu GTA 5, Far Cry 6, ataupun Cyberpunk, semuanya dijabanin. Eits, perlu dicatat ya, kalau lo mau main game yang lancar dengan FPS maksimal, saran gue lo masih tetap perlu upgrade RAM-nya menjadi let's say ya 20 mungkin atau 24 GB dual channel. Baru deh lo bisa mainin lebih nyaman lagi. Beralih ke sektor layar, Lenovo Eloki juga surprisingly sangat oke. 15,6 inch IPS beresolusi Full HD dengan refresh rate 144 Hz. Spek yang udah oke banget ya kalau untuk bermain game, terutama game-game kompetitif. Gak cuma itu, color gamutnya ini udah 100% sRGB. Artinya udah cocok buat editing profesional. Ini udah kayak paket komplit ya. Lo main game bisa, editing profesional juga bisa. Nice. Portnya juga udah komplit ya, anti dongle-dongle klep dengan 3 USB-A, USB-C-nya ada 1, HDMI, dan combo audio jack. Nah, yang perlu diperhatikan sih memang dari segi bobot dan juga daya tahan baterainya. 2,38 kg dengan daya tahan baterai hanya up to 3 jam doang sih. Ya sebenarnya wajar sih, soalnya kan ini laptop gaming. Laptop 10-15 jutaan terbaik selanjutnya adalah Asus TUF A15 FA506NC. Another laptop gaming buat lo yang budgetnya minim. 10,2 juta aja, lo udah bisa membawa laptop gaming dengan RTX 3050 4GB GDDR6. Nah, dikombinasikan dengan AMD Ryzen 5 7535HS, RAM 8GB DDR5 5600 MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe, Asus TUF ini tentu udah bisa dipakai buat main game kekinian. Mulai dari PES 2024, Hogwarts Legacy, sampai Black Myth Wukong. Tapi saran gue ya sama kayak laptop tadi ya, lo wajib upgrade dulu RAM-nya menjadi dual channel, bisa 16GB atau 24GB tadi, biar performa gamingnya lebih optimal. Selain performa, Asus TUF juga hadir dengan layar yang udah gaming banget. 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate 144 Hz. Dijamin nyaman dah buat lo yang suka main game kompetitif FPS tinggi kayak Valorant ataupun Dota 2. Cuman sRGB-nya masih 63%, jadi ya belum cocok kalau dipakai editing profesional. Nah, ini kan laptop gaming ya, jadi secara bobot ya sudah pasti berat. Well, 2,3 kg dengan tebal 2,28 cm memang nggak bisa dikatakan ringan ya, tapi ya masih bisa dimaklumi sih. Baterainya sendiri sebenarnya agak kecil, 48 Wh, dan ini juga laptop gaming, jadi paling lu bisa pakainya 2-3 jam aja paling mentok. Tapi untungnya secara port ini udah lengkap dan udah nggak perlu dongle. Laptop 10-15 jutaan terbaik selanjutnya adalah Apple MacBook M2. Ini beneran pecah rekor ya. Selama 4 tahun Gadget bikin konten, baru kali ini kita bikin rekomendasi 10-15 jutaan yang ada MacBook Air-nya 2 biji lagi. Thanks to harganya yang makin murah. Sekarang kita bisa dapetin MacBook Air M2 dengan harga hanya 14 jutaan aja. Dengan modal segitu, lo udah bisa dapetin laptop produktivitas yang gue bisa bilang bakalan nyaman banget. Layarnya super crispy, 14 inch retina display dengan resolusi 2,5K. Terus desain layarnya juga unik karena ada kayak ompel gedenya gitu di bagian tengah. Gue pribadi sih suka ya, karena model poninya ini kelihatan eksklusif, cuma ada di MacBook gitu. Jadi buat yang nonton atau ngelihat dari depan, udah pasti tahu ini MacBook, which is laptop mahal. Well ya, gue emang tipikal suka pamer sih, jadi ya bagus sih. Maksudnya si itu poni. Oke. Nah, performa chip M2-nya udah nggak usah diragukan ya. Dipakai buat segala skenario produktivitas, dijamin udah lancar. Mau itu lo ngerjain tugas harian di dock maupun di sheet, ataupun lo bikin PowerPoint di Canva, atau bisa juga kalau lo suka ngedit ya di iMovie atau Final Cut Pro. Gue pribadi pernah pakai laptop ini selama 2 tahun buat ngedit video Gadget, dan so far sangat mantap cuy. Udahlah, buat lo yang emang suka Apple, fix beli aja ya. Nih, linknya di deskripsi. Nah, ini yang sebenarnya belum bisa bener-bener disamain sama laptop Windows sejenis ya.
yaitu daya tahan baterai. MacBook Air M2 bisa dipakai kerja hingga 12 jam nonstop tanpa mengorbankan performa. Ya, soalnya laptop Windows selain memang belum bisa seawet itu, pas nggak dicolokin, performanya itu nggak akan 100%. Jadi ya pasti akan agak turun gitu. Sedangkan kalau MacBook masih bisa 100% meskipun nggak dicolok. Terus desainnya udah pasti elegan dengan bobot 1,24 kg dan tebal hanya 1,13 cm. RAM-nya pas aja ya, sebenarnya 8 GB, sayangnya nggak bisa di-upgrade, dan SSD-nya juga ngepas banget 256 GB. Ya Apple emang pelit, oke? Memang pelit, oke? Laptop 10-15 jutaan terbaik yang terakhir adalah Lenovo LOQ15 IRX9. Nah, buat lo yang punya budget mentok di 15 jutaan dan kayak bukan tipikal yang produktif ya, intinya nyari laptop buat main game, ini pilihannya. Dengan harga 14,7 juta, lo udah bisa dapetin laptop gaming dengan grafis RTX 4050 6GB GDDR6. Dikombinasikan dengan CPU Intel Core i5 13450HX, RAM 12GB DDR5 4800 MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe, LOQ15 versi RTX 4050 ini bikin lo jadi bisa mainin semua game-game AAA zaman now yang berkelas gitu, yang apapun lah itu lo bisa mainin. Mulai dari Far Cry 6, Blademade Wukong, Cyberpunk, sampai Hogwarts Legacy. Nggak cuma itu, laptop ini juga siap menemani lo cari cuan di dunia digital. Karena emang secara layar udah editing profesional. Layar 15,6 inch IPS Full HD 300 nits dengan refresh rate 144Hz serta color gamut 100% sRGB, bikin lo jadi punya fleksibilitas ya. Kalau dipakai gaming, layarnya juga udah bagus. Mau dipakai editing, ya tentu udah oke dengan 100% sRGB-nya. Nah, kalau kita ngomongin ergonomis, LOQ15 ini juga tergolong gaming banget, alias berat. Bobotnya mencapai 2,38 kg dengan tebal 2,19 cm. Terus baterai 60 Wh-nya juga cuma bisa bertahan sekitar 3 jam pemakaian. So ya, memang bukan tipikal laptop yang enak buat dibawa-bawa, apalagi lo harus sedia charger terus. Jadi ya baik-baik aja sama pundak lo ya, dipijit dikit nggak apa-apa. Oke. Well, sebenarnya hal yang nggak aneh ya buat ukuran laptop gaming. Dan terakhir, portnya udah lengkap serta kekinian. Yo guys, itu dia 5 laptop 10-15 jutaan terbaik yang teman-teman bisa pertimbangkan di akhir tahun 2024. Link dari 5 laptop tadi bisa kalian akses di YouTube Shop ya. Di sini juga udah gue sertakan menit-menitnya biar kalian nggak bingung ini laptop apa di segmen berapa. Jadi ya cek aja di YouTube Shop di sini. Biasanya pojok kiri kayaknya deh ya. Dan link tersebut juga udah gue filter, jadi harusnya secara toko sudah terpercaya. Nah, buat teman-teman yang ada masukan, kritik, dan saran, jangan lupa ramein aja kolom komentar. Nggak apa-apa, kalian kritik aja, bisa-bisan roasting aja. Karena kita perlu feedback dari teman-teman semua. Terima kasih buat yang sudah nonton. Like kalau suka, dislike kalau suka, dan ketemu di video selanjutnya.